Mereka masih mau diam, masih menganggap bahwa ini hartanya mereka, nah itu tidak benar. Om tidak bisa menafkah, itu nggak benar. Nggak benar semua, banyak yang tidak benar. Bang, mungkin bisa dijelasin agenda hari ini apa dan yang mau dijelaskan ke media terkait dengan yang Om Gideon dan Mama Rita. Oke, selamat malam ya. Pada preskon kali lalu, saya didampingi oleh Om Gideon Tengker dan adik-adik dari Om Gideon. Dalam perjalanan selama beberapa hari ini saya diminta oleh rekan-rekan untuk membicarakan tentang kelanjutan dari kasus ini. Kasus ini bagi saya kasus yang cukup seksi. Kenapa saya bilang cukup seksi? Karena ada beberapa yang saya temukan dalam penelusuran kami sebagai pengacara, sehingga dalam beberapa hari ini kami mengurungkan niat untuk memasukkan daftar gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan banyak hal. Dalam perjalanan ini juga ada pembicaraan dari hati ke hati antara saya dan Om Gideon. Saya mencocokkan kembali pembicaraan kami kali lalu, dan akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus ini sudah layak untuk didengungkan, digaungkan. Tentunya selama ini publik tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Pertama, saya perlu meluruskan di sini, Om Gideon Tengker menikah dengan Ibu Rita 1986. Bubar atau bercerai 2017. Jadi selama ini saya mendengar, membaca bahwa mereka ini sudah bercerai 20 tahun yang lalu. Ada yang 10 tahun yang lalu. Momentum pada malam hari ini saya mau meluruskan bahwa putusan cerai itu 2017. Namun ada seksinya di sini. Ada seksi. Kenapa saya katakan ada seksi? Itu sesen terpisah. Dan beliau sudah mandatkan ke saya semalam bahwa Pak RS, saya minta dijalani semua. Tentunya teman-teman wartawan bisa lebih tahu, lebih paham ya, bahwa kasus ini cukup seksi dan sangat seksi. Saya kira Tante Rita ngerti. Tante Rita ngerti ya, dengan saya kasih tanda kutip di sini. Mengenai harta bersama itu harta yang didapat saat menikah sampai dengan adanya putusan cerai atau berpisah. Di mana-mana itu akan dibagi. Halo Tante, selamat malam. Itu akan dibagi. Tidak ada satu orang manusia pun mengklaim ini saya, ini dia, ini saya, ini punya saya. Beda. Kalau harta bawaan Tante, boleh Tante tanya seluruh pengacara. Itu tidak masuk dalam gonogini. Yang namanya harta bersama yang didapatkan
saat bersama itu wajib hukumnya tante, wajib. Jadi selama penelusuran kami itu ada beberapa yang kami sudah dapat lewat tim kami, dan di sini ada ketidaksesuaian ucapan tante. Tante ingat, tante pernah bilang sama Om Gideon saat bertemu bahwa hotel di Bali sudah tante hibahkan. Itu poin sehingga Om Gideon tinggalkan tante dan langsung pulang ke Bogor. Ini pengakuan Om Gideon 3-5 kali kepada saya, baik di kantor sini, baik di Jakarta Pusat, baik kami di rumah di Bogor, dan semalam masih diucapkan kembali bahwa saya tidak puas. Katanya hotel di Bali itu sudah dihibahkan kok tanpa sepengetahuan saya. Saya diajak dong rembuk. Ya, ini pembicaraan Om Gideon yang saya kutip. Ya, ada satu poin yang sangat seksi tante. Kita tunggu momentumnya. Bang, mungkin itu apa aja sih Bang? Mungkin udah ada daftar apa aja yang mau dimasukin ke... Kalau yang penelusuran kami selama ini ada beberapa ya. Ada apartemen di SCBD, ada rumah di Tebet, ada Framebridge ya, terus ada hotel di Bali. Kalau yang lain Om nggak terlalu ambil hati ya. Yang Om ambil hati itu mengenai hotel di Bali. Hotel di Bali itu Om sangat terpukul karena ucapan dari mulutnya tante sendiri bahwa kita sudah tua, nggak usah kita persoalkan kembali tentang hotel dan lain sebagainya. Lagi pula hotel itu sudah saya hibahkan. Tanya tante, hibahkan kepada siapa? Ya, itu buat saya malam ini saya belum kasih nama ya, meskipun Om sudah minta saya untuk jelaskan, tapi saya berpikir nanti aja lah, biar tante sportif aja nanti. Keluarga atau orang lain Bang? Keluarga. Tanpa sepengetahuan Om lah. Bang, itu hotel yang di Bali itu dihibahkan pas pernikahan apa setelah bercerai sih Bang? Begini, jadi saat itu Om bertemu dengan tante, ngobrol-ngobrol, terus Om tanya, gimana hotel di Bali itu? Kita sudah usia semua, ngapain kita bicara tentang hotel? Lagian hotel itu sudah saya hibahkan. Nah di situ Om sempat bilang, nanti ada masalah. Itu. Dan di situ tidak lama dari saat itu pembicaraan itu Om temui saya. Sebenarnya masalah ini saya udah tahu lama. Malam itu di situ saya udah mau bongkar, cuma saya pikir saya mesti jaga momentum dulu. Saya berpikir karena mereka udah usia lanjut semua, udahlah mereka telepon kita bertemu. Ada satu trik juga yang saya pakai agar ini permasalahan ini tidak usah masuk ke pengadilan, tapi kalau mereka masih mau diam, masih menganggap bahwa ini hartanya mereka, itu tidak benar. Om tidak bisa menafkah, itu nggak benar. Nggak benar semua, banyak yang tidak benar ya. Namun kita masih melihat, menunggu dari mereka ya, niat baik dari mereka seperti apa. Jangan lupa, saya pengacara, saya punya banyak jalan, dan saya sudah mengetahui akar permasalahan. Dan saya bilang tadi, kasus ini sangat seksi. Ini baru permulaan. Tabu genderang perang nanti ada pelaporan mungkin. Bang, kalau di total keseluruhan aset milik bersama berapa Bang mencapai? Kalau di total ya, sekitar 100 miliar ya. Mungkin teman-teman bisa hitung sendiri ya. Rumah di Tebet,
itu ada berteman dan lain sebagainya. Dan dari frame date saja selama 20 tahun itu kan sayangnya Om tidak pernah tahu ya. Selama 20 tahun pemasukan berapa itu. Kita dari sini nih hanya minta dari lubuk hati yang paling dalam mengetuk pintu hati dari Ibu Rita untuk sejujur-jujurnya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu harapan saya. Karena begini, kita mau berkeras hati dan lain sebagainya untuk apa? Game. Ini game kalau saya lontar itu bahaya. Fatal. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.